Warga Sukabumi gotong royong bersihkan sisa banjir bandang. 2 dari 3 korban hanyut ditemukan tewas. 3 pendiri Sunda Empire dituntut 4 tahun penjara. Tersangka kasus suap Andi Irfanjaya diduga buang ponselnya untuk halangi penyidikan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia meminta Kejaksaan Agung menetapkan Andi Irfanjaya sebagai tersangka karena diduga menghalangi penyidikan. Dalam kasus Joko Chandra, mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfanjaya diduga membuang ponselnya di Laut Losari, Makassar sekitar bulan November 2019 hingga Agustus 2000. Andi Irfan diduga membuang ponsel ke Laut Losari untuk menghilangkan jejak percakapan antara Andi Irfanjaya dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra dalam pengurusan fatwa Mahkamah Agung serta upahnya. Selain Andi Irfanjaya, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menduga ada pihak lain yang terlibat dalam percakapan pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Terkait hal ini, Maki meminta penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung segera menetapkan Andi Irfan sebagai tersangka dalam dugaan menghalangi penyidikan dalam kasus Joko Chandra. Hari ini saya sudah meminta kepada Kejaksaan Agung penyidik di Gedung Bundar berupa opsi menjadikan AIJ menjadi tersangka menghalangi penyidikan atas perbuatannya membuang HP miliknya, dugaannya mereknya iPhone 8. Itu kan HP itu dipakai oleh AIJ kurun waktu November 2019 sampai dengan Juli Agustus 2020. Diduga di sana ada komunikasi atau jejak-jejak berkaitan dengan pengurusan fatwa dari JST bersama otomatis yang tersangka utamanya kan PSM, oknum jaksa itu. Dalam kasus Joko Chandra, Andi Irfan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Andi Irfan diduga berperan sebagai perantara pemberi uang dari Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus Joko Chandra siap disidang esok hari. Jaksa Pinangki disangkakan terkait kasus korupsi dan pencucian uang. Berkas perkara tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah dilimpahkan ke pengadilan. Berkas korupsi dan TPPU dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari dilimpahkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung bersama tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis lalu. Sejumlah pasal dari penyidikan dimasukkan dalam satu berkas, baik pemufakatan untuk tindak pidana korupsi dan sejumlah pasal dalam tindak pidana pencucian uang. Dakwaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, yaitu dakwaan ke-1 adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan kedua mengenai tindak pidana pencucian uang, dan ketiga terkait dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari kini ditahan di Rumah Tahanan Negara selama 20 hari terhitung sejak 15 September hingga Oktober 2020 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pada 11 Agustus 2020. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra terkait pengurusan fatwa MA untuk Joko Chandra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Tim penyidik Barreskrim Polri memeriksa 17 saksi terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Saksi yang diperiksa dari petugas keamanan hingga staf Kejaksaan Agung. Dari 17 saksi yang diperiksa terdiri dari pekerja atau tukang keamanan dalam Kejaksaan Agung atau Kamdal, staf hingga PNS Kejaksaan Agung. Kemarin penyidik Barreskrim telah memeriksa 12 orang saksi. Sebelumnya, Kabar Eskrim mengumumkan hasil penyelidikan kebakaran Kejaksaan Agung bahwa sumber api diduga karena nyala api terbuka, bukan hubungan arus pendek. Nantinya pelaku pidana penyebar kebakaran gedung Kejaksaan Agung terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Total saksi hari kemarin dan hari ini yang diperiksa oleh penyidik sebanyak 29 orang saksi. Kemudian yang kedua, hari ini juga penyidik melakukan penyitaan barang bukti kebakaran yang beberapa waktu yang lalu telah diambil oleh Puslapor Mabes Polri, dan tentunya dengan pengambilan barang bukti ini untuk dilakukan penyitaan, selanjutnya pada hari ini pula penyidik telah bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk permintaan penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti yang dimaksud. Dan untuk mengetahui informasi perkembangan terkini terkait pemeriksaan saksi kebakaran Kejaksaan Agung, sudah bersama kami Vena Malinda di Gedung Barreskrim Polri. Vena, apakah pemeriksaan saksi masih berlangsung saat ini? Baik Abraham dan juga Anissa, pemeriksaan saksi yang dimulai pada pukul 10 pagi tadi hingga saat ini masih berlangsung. Selain agenda dari pemeriksaan saksi, tim penyidik Barreskrim Polri juga mengajukan penetapan persetujuan penyitaan barang bukti dari Puslapfor kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Abraham dan juga Anissa, diketahui bahwa 17 saksi yang diperiksa saat ini merupakan bagian dari 131 saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim penyidik. Adapun 12 saksi lainnya yang sudah diperiksa pada kemarin Senin, dan total hingga saat ini ada 29 saksi yang dipanggil kembali untuk dimintai keterangan karena pihak kepolisian menganggap mereka adalah saksi potensial. Ini artinya saat kejadian atau terjadinya kebakaran gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu, orang-orang inilah yang saat itu berada di lokasi dan juga bahkan ikut memadamkan api tersebut. Dan memang hingga saat ini Abraham dan juga Anissa, tim kepolisian masih terus menyelidiki siapakah tersangka utama dari kasus kejadian kebakaran kantor Kejaksaan Agung tersebut. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, nantinya tim kepolisian masih mengolah kembali atau memformulasikan dari temuan dan juga hasil olah TKP sebanyak 6 kali yang telah dilakukan bersama tim Inavis dan juga Puslapfor. Selain itu juga mereka sudah mengamankan sejumlah barang bukti seperti CCTV, kemudian abu arang, potongan kayu, hingga jirigen yang ditemukan di TKP atau tempat kebakaran tersebut terjadi. Abraham dan juga Anissa, kami juga masih menunggu seperti apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim Barreskrim Mabes Polri. Apakah nantinya mereka akan kembali memanggil sejumlah saksi yang dianggap potensial kembali dari 131 saksi tersebut, ataupun akan mengerucutkan kembali siapakah nantinya yang akan ditetapkan sebagai tersangka yang nantinya dikenakan dikenakan pasal 187 KUHP dan juga pasal 188 KUHP, yakni terkait dengan kesengajaan yang menimbulkan kebakaran dan tentunya dengan hukuman maksimal pidana 15 tahun penjara. Abraham dan Anissa. Baik, terima kasih Vena Malinda melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali, Vena. Pemirsa, pesta pernikahan di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berujung maut. Pertikaian pecah saat pesta berlangsung hingga menyebabkan ayah mempelai pria menghabisi nyawa seorang tamu.
Perkelahian berujung maut terjadi saat pesta pernikahan salah seorang warga digelar di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Peristiwa bermula saat Hendy, mempelai pria, terlibat pertikaian dengan salah seorang tamu bernama Isa. Saat keributan terjadi, korban yang bernama Yudi menyerang mempelai pria. Tidak terima sang anak diserang, ayah dari mempelai pria menyerang korban dengan senjata tajam hingga tewas. Polisi kemudian berhasil membekuk tersangka dan kini sedang diperiksa intensif oleh polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Alamat sekarang? Alamat di desa. Sebagai pelaku pada saat kejadian sedang mengawinkan dalam acara resepsi anaknya. Nah, pada saat itu ada perkelahian antara anak dari korban ini, tersangka ini dengan orang yang menghadiri pernikahan tersebut. Nah, melihat hal itu, sang ayah ini tidak terima dan berusaha membela anaknya. Tersangka mutilasi di apartemen Kalibata City, Jumadil Al-Fajri dan Leli Atik Supriyatin sedang menjalani tes kejiwaan. Hasil tes kejiwaan tersangka nantinya akan melengkapi berita acara pemeriksaan keduanya. Tes kejiwaan akan menitik beratkan pada pemeriksaan tersangka Fajri. Dalam hasil penyidikan dan gelar rekonstruksi, diketahui tersangka Fajri merupakan eksekutor tindakan mutilasi. Pemeriksaan kejiwaan terhadap Fajri juga disebabkan tersangka memperagakan adegan mutilasi dengan tenang, bahkan sempat tidur dan bermain game online di apartemen tempat korban berada. Tersangka Fajri diketahui mempelajari teknik mutilasi melalui situs berbagi video di internet. Mas, ini mau dikeluarkan. Ya, rekan-rekan yang sudah ngambil gambar. Gantian ya. Gantian, oke. Polisi telah menangkap 2 tersangka pelaku kasus mutilasi yang jenazahnya ditemukan di apartemen Kalibata City. Pelaku merupakan sejoli yang membunuh karena motif ekonomi. Jenazah Rinaldi Harley Wismanu, korban pembunuhan dan mutilasi yang jenazahnya ditemukan di apartemen Kalibata City, telah dimakamkan di kampung halamannya Sleman, Yogyakarta pada 21 September. Ratusan kerabat mengantarkan korban menuju tempat peristirahatan terakhir. Pemakaman Rinaldi dihadiri Bupati Sleman, Sri Purnomo. Polisi kini melibatkan psikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaan kedua tersangka, terutama Jumadil Al-Fajri yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan dan mutilasi. Pemeriksaan kejiwaan dilakukan karena tersangka Fajri terkesan tenang saat melakukan aksinya. Bahkan sempat tidur dan bermain game online di apartemen tempat jenazah korban disimpan. Kita masih fokus di penyidikan terhadap yang tersangka, kedua-dua tersangka ini untuk kelengkapan berkas, tapi nanti akan kita rencanakan untuk lakukan pemeriksaan psikiater, khususnya kepada DAF ya. Karena dengan ketenangan kita lihat kemarin hasil rekonstruksi dengan ketenangannya dia untuk melakukan eksekusi dan bahkan mutilasi kepada si korban ini. Kasus terungkap saat penghuni lantai 16 salah satu tower di apartemen Kalibata City mencium bau tidak sedap dari salah satu unit. Penghuni pun melapor ke pengelola apartemen pada 16 September lalu dan menemukan jenazah termutilasi yang disimpan di dalam koper. Hasil pemeriksaan jenazah menunjukkan korban adalah Rinaldi Harley Wismanu yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di rumah di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Tersangka LAS mengaku mengenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban karena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Dua tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, dua tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuak, jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Warga Sukabumi, Jawa Barat gotong royong bersihkan sisa-sisa banjir bandang. 2 dari 3 korban hanyut ditemukan tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.